Shalom saudara, apa kabar semuanya hari ini? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik dan saya yakin wherever you are, Tuhan pasti masih menyertai setiap kita. Mesbah kali ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita minta hadiratnya untuk melingkupi kita, dan biarlah firman yang kita mau sama-sama dengar hari ini juga bisa menjadi berkat buat saudara, baik siapapun yang mendengarkan atau kepada siapapun saudara share video ini bisa menjadi berkat buat mereka. Yuk, saya ajak kita semua sama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, Yes. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Mari datang. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami rindu datang dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama nyatakan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, yes Lord. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia
dan setia kepadamu Tuhan. Mari sembah Dia yang layak diagungkan. Terima kasih buat kebaikanmu. Kau pandang indah kami Tuhan. Ya Yesus, kami bersyukur sebab Kau pandang indah kami ya Tuhan. Kami datang mencari kasih-Mu, mencari hadirat-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan. Huriana dalam bayasyan, dalam bayasando. Sungguh-sungguh Kau layak disembah Tuhan. Kami menikmati Engkau Bapa hari ini. Izinkan Mesbah Doa ini menjadi tempat Engkau bersemayam, dan kami merasakan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ku datang menyembah, amin. Masuk hadirat-Mu, amin. Ku datang bersungguh di bawah kaki-Mu. Ini doa kami, sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Mari bawa pujian-Mu bagi Tuhan. Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, amin Tuhan. Sebab ku percaya rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Mari lebih sungguh lagi kita datang menyembah. Ku datang menyembah, masuk hadirat-Mu, amin. Ku datang tersungguh di bawah kaki-Mu, bawa syukur. Sebab ku tahu
hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Mari bawa syukurmu. Oh, ku angkat tanganku, ku bawa hidupku. Yes Lord, sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan yang terbaik. Nyatakan syukur-Mu. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Ku angkat tanganku, oh, ku angkat tanganku, ku bawa syukur kami di hadapan Tuhan. Sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Mari lagi sembah Yesus, sebab Dia layak disembah. Kami jadikan ini tahta-Mu Tuhan, tahta-Mu Kau bersemayam. Huriana dalam bayasya, sungguh Kau harapan kami Tuhan, harapan kami Yesus. Huriana dalam bayasya, hadirat-Mu menguatkan kami. Hadirat-Mu cukup bagi kami. Sebab rencana-Mu indah bagi kami, yang selalu menerangi hidupku, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam
tidak ada nama lain yang dapat kami percaya sebesar kami mempercayai nama-Mu. Tidak ada Tuhan yang lebih mengasihi kami. Tidak ada pribadi yang lebih peduli kepada masa depan kami selain daripada Engkau. Karena itu kami sembah Engkau Tuhan di atas segalanya. Biarlah Engkau bertahta atas hidup kami. Biarlah Engkau menjadi Tuhan atas kehidupan kami, masa depan kami. Kau Tuhan atas masa lalu kami. Kau Tuhan atas keluarga kami. Kau Tuhan atas pekerjaan dan bisnis kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, we feel you in this place. Your presence is here. We welcome you, Lord. Apa yang Tuhan punya untuk kami saat ini, kami siap untuk menerimanya. Kami mau buka hati kami, pikiran kami. Dan biar Tuhan yang menguasai hati, pikiran, penglihatan, ucapan kami. Let your words come through us and into us. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau Bapa yang baik. We love you. Because you have first loved us. Makasih Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Well, wow, what a beautiful worship session. Thank you, Ko Harki, Om Dini. Thank you so much for bringing that worship session. Dan saya berdoa saudara yang di rumah atau dimanapun saudara berada watching this Mesbah Doa kali ini juga saudara merasakan kehadiran Tuhan ya, dimanapun saudara berada. Saya hari ini mau sampaikan sesuatu yang sangat berarti untuk saya, karena saya tahu ini berbicara kepada saya berharap ini juga berbicara kepada setiap dari saudara. Saudara pernah ingat gak sih pertama kali saudara melakukan sesuatu? Oke, let's say misalnya pertama kali saudara masuk kerja, pertama kali saudara masuk sekolah, pertama kali saudara pindah kota, atau mungkin pertama kali saudara menikah atau punya anak mungkin ya, pengalaman pertama. Saya yakin setiap anak-anak yang baru masuk sekolah pertama kali, mereka itu 10% excited, 90%-nya takut. Karena itu adalah pengalaman yang belum mereka alami sebelumnya gitu ya. Seperti saudara dan saya juga, untuk orang dewasa mungkin pengalaman pertama kerja gitu ya. Setelah lulus, saudara mulai bekerja, masuk ke dalam kantor, atau saudara punya pengalaman pertama kali bekerja. Ini adalah fase-fase yang menegangkan sekaligus menyenangkan gitu ya. So excited and terrified at the same time gitu. Nah, saya juga punya pengalaman pertama yang cukup mengesankan gitu ya. Waktu saya pertama kali mau jadi seorang ibu. Saya waktu hamil sih saya santai-santai aja ya, mungkin karena suami saya juga ngerawat saya dengan baik, jadi ya udah saya santai banget gitu hamilnya, dan puji Tuhan saya nggak ada komplikasi, nggak ada mual-mual sama sekali. Orang bilangnya hamil kebo gitu ya. Tapi waktu saya mau melahirkan gitu ya, waktu itu saya ingat banget tuh hari Minggu pagi, saya merasakan kayaknya udah ada air ketuban nih kayaknya gitu ya. Nah, saya waktu itu sendirian karena suami saya waktu itu lagi pelayanan di salah satu cabang gereja kami. Dan saya waktu itu sendiri di rumah gitu ya. Saya ingat banget, saya langsung telepon suami saya dan saya naik Grab kalau nggak salah ke rumah sakit, apa dianterin sama mertua saya waktu itu. Jadi saya naik itu ke rumah sakit dan saya masih sendirian kayaknya waktu itu karena belum ada yang available. Some of my friends are already there, they're very supportive friends. Tapi menegangkan sekali karena saya nggak tahu apa yang akan terjadi sama saya. Saya waktu itu lahiran operasi
Dan saya tuh namanya pertama kali ya hamil gitu, jadi saya nggak ada pengalaman dan saya nggak waktu itu nggak cari tahu apa-apa karena saya pikir ya udah tinggal hamil lahir selesai gitu ya. Tapi ternyata kalau abis operasi sakit sakit banget. Saya baru tahu, dan ternyata di hari hari kedua, hari ketiga tuh saya baru pertama kali tuh ngalamin. Nggak mesti bangun, waduh tuh rasa jahitannya luar biasa sakitnya. Ternyata ibu-ibu tuh hebat ya semuanya ya, yang bisa melahirkan baik normal maupun sesar, apapun itu kalian tuh melalui sebuah rasa sakit yang tidak bisa dibayangkan. Dan saya ingat banget waktu itu saya recovery itu kayaknya 5 hari gitu saya baru berani jalan gitu. Sementara dokter tuh udah suruh dari hari ketiga harusnya udah berani jalan. Saya ingat banget pertama kali saya bawa bayi ke rumah. Saya ingat juga perkataan suami saya waktu kita baru menikah waktu itu, terus kita kayak mikir kita mau dating dulu atau mau langsung punya anak. Dia bilang, I don't mind kita langsung punya anak, tapi kamu harus tahu waktu kita punya anak kehidupan kita 180 derajat bakal berubah, bener gak kok? 180 derajat, kamu nggak lagi kamu dan aku, tapi kita nih jadinya ya. Dan ada makhluk yang akan pergi dan nempel bersama denganmu kemanapun kamu pergi. So I still remember that moment of becoming a mother, the first time gitu ya. Saya ngerti banget, dan itu jadi titik balik saya. Sebuah pengalaman yang saya tahu ternyata merubah banget hidup saya. And I feel like most of mothers yang nonton ini juga pasti mungkin nostalgia sedikit ya. Kalian pasti mengalami bahwa ada perubahan yang terjadi. Ini sebuah titik balik gitu. Buat kita baik sebagai wanita maupun sebagai manusia gitu ya. Bahwa ada kehidupan lain nih yang bergantung sama kita gitu ya. Nah, saya yakin pengalaman titik balik dalam kehidupan kita sebagai manusia itu banyak. Ada titik balik yang saya alami mungkin pertama kali jadi mama, hidup saya jadi berubah, hidup saya jadi bukan milik saya sendiri. Hidup saya adalah milik anak saya juga. Pertama kali kita menikah, hidup kita di-share sama pasangan kita. Pertama kali kita bekerja, hidup kita berubah. Kenapa? Kita jadi punya tanggung jawab yang lebih. So, saya yakin dalam kehidupan setiap kita, titik balik orang itu pasti pernah terjadi beberapa kali. Karena setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu biasanya berpengaruh sama pribadi kita. Lingkungan kita, apa yang terjadi dalam hidup kita itu akan berpengaruh sama apa yang nantinya akan kita lakukan, nantinya kita akan jadi orang seperti apa. Nah, ada yang orang-orang suka salah kaprah bahwa ya situasi-situasi yang sulit gitu ya. Mungkin waktu COVID ada orang yang titik baliknya adalah pada waktu COVID dia harus banting setir karena bisnisnya berhenti pada waktu COVID. Jadi dia banting setir, ganti karir gitu ya. Nah, itu pasti punya titik balik sendiri. Dan kalau saudara recall itu gitu ya, saudara pasti berpikir mungkin kehidupan saya nggak akan sampai di titik ini kalau saya nggak mengalami kejadian titik balik itu. Saya setuju, tapi masalahnya situasi itu belum tentu loh bikin kita tuh menjadi manusia-manusia yang lebih kuat. Kita punya iman-iman yang lebih kuat. Belum tentu. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan dalam situasi itu justru yang menentukan kehidupan kita itu bakal jadi seperti apa setelahnya. Bukan situasinya, tetapi apa yang kita lakukan dalam situasi itu yang menentukan trajektori kehidupan kita ke depannya. Masa depan kita ditentukan dari apa yang kita lakukan pada saat situasi kita memaksa kita untuk ada di titik balik kehidupan kita. Nah, saya mau kita baca sama-sama dari Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Sambil kita buka sama-sama, kita akan baca satu perikop ini, lumayan panjang. It's a story about Jesus. Waktu itu cerita Yesus membangkitkan Lazarus. Saya yakin kalau saudara sudah membaca Alkitab lebih dari satu kali, saudara mungkin sudah sering dengar cerita ini ya. Baik dari sekolah minggu bahkan sampai dewasa. Nah, saya mau kasih tahu bahwa ada titik balik juga dalam kehidupan Yesus. Titik balik dari
hidupnya Yesus. Saudara tahu kalau kesaksian yang saudara dengarkan, salah satu kesaksian favorit saya itu yang kira-kira jalan ceritanya kayak gini nih. Kita tuh nggak tahu kenapa kita harus ada di situasi itu gitu ya. Biasanya orang-orang baik yang saudara dengar maupun saya suka dengar tuh kesaksian-kesaksian di doa fajar juga. Orang-orang yang waktu dia ngalamin kejadian itu dia nggak tahu nih purpose-nya apa. Tetapi dia ngerasa di situ dia kadang-kadang ngerasa sendirian, kadang-kadang ngerasa buntu gitu ya. Tetapi pas udah selesai, baru sadar tuh ternyata di titik ini Tuhan tuh ada sama saya ya. Ternyata di titik itu waktu saya ngerasa sendirian, itu sebenarnya Tuhan ada sama saya. Nah, saya mau baca cerita ini bersama-sama dengan saudara dari Yohanes 11. Kita baca satu-satu ya. Kita baca dari ayat yang pertama. Yohanes pasal yang ke-11. Saya bacakan buat saudara. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Nah, Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Saya mau tekankan di sini, kalau saudara baca dari penjabaran Alkitab, kita tahu bahwa Maria dan Marta bukan orang sembarangan. Mereka bukan orang-orang yang sekedar ngumpul mau ketemu Yesus. Mereka ini orang dekat. That's why namanya disebutkan, karena kejadian Maria yang mana aja sampai ditulis, ini Maria yang ini loh, yang pernah menyakin kakinya Tuhan. Nah, ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Once again, di sini ditunjukkan bahwa Maria, Marta, dan Lazarus adalah orang-orang dekat Yesus. Why? Waktu Maria dan Marta kirim pesan ke Yesus, lihat dia bilangnya apa? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dia gak nyebut namanya siapa. Mereka cuma tahu bahwa waktu mereka bilang, nih, he whom you loved. He whom you loved. Dia yang engkau kasihi sakit. Gak ada nama, tapi mereka tahu kode ini Tuhan Yesus bisa mengerti. So, saudara bisa bayangkan sedekat apa mereka. Kalau saudara mau minta tolong, mau minta didoain sama orang yang saudara segani, saudara gak mungkin ngomongnya kayak gini kan? Gak mungkin kayak saudara bilang, mungkin saudara mau undang orang, Pak Jokowi gitu ke rumah, Pak, nih orang yang Bapak suka bercandain sakit. Gak mungkin gitu. Kenapa? Karena ya, it requires a certain level of closeness untuk saudara bisa seperti ini. So, it gives you background bahwa Maria, Marta, dan Lazarus adalah orang yang dekat sama Tuhan. Mereka best friend mungkin ya. Nah, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah, saya mau katakan saudara sampai ayat ini. Lazarus pada waktu itu sedang sakit. Oke, menurut beritanya sedang sakit. Kalau saya mendengar berita bahwa keluarga saya ada yang sakit sekarang, mungkin saya akan tutup khotbah ini segera dan saya akan pulang. Apalagi anak saya sakit, mungkin saya akan wrap this up short, lalu saya akan pulang segera supaya apa? Bisa ngelihat keadaannya. Kenapa? Dia saya sayang sama dia. Benar gak? Make sense dong kalau misalnya kita sayang sama orang, kalau bisa secepatnya ya kita lihat keadaan dia. Tapi Yesus enggak. Yesus di sini malah bilang, tenang, penyakit itu tidak akan bawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. So, saya mau bilang sama saudara, kalau saudara sedang sakit saat ini, kehidupan saudara, aspek hidup saudara dalam hal finansial, dalam hal keluarga, mungkin sedang sakit saat ini. Tapi Tuhan mau bilang sama saudara ini, itu gak akan membawa kematian, tapi akan membawa kemuliaan Allah. Setiap kesakitan yang ada dalam hidup kita, that turning point in our life, kejadian yang terjadi, pasti ada purpose-nya. Dan purpose-nya tidak lain, tidak bukan keadaan kita mau baik maupun buruk, itu pasti punya purpose. Nah, ini adalah salah satu turning point dari hidup Yesus. Dalam keadaan sulit, Yesus bilang, tenang, ini akan membawa kemuliaan. Nah, saudara lihat tuh ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. So Jesus loves them. Tuhan Yesus sayang loh sama mereka. Tetapi
Ayat 6 baca. Setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia apa saudara? Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Saudara bisa bayangkan gak? Orang yang Yesus kasihi, dia melakukan, saya expect Jesus. Menurut saudara, bisa gak Tuhan Yesus itu di saat itu juga waktu Marta kasih kabar, Tuhan Yesus bilang, dalam nama Yesus, Lazarus sembuh. Oleh bilur-bilurku Lazarus sembuh. Bisa gak? Bisa banget. Ini Tuhan Yesus kali. Emang saudara pikir kenapa Marta kasih kabar ini kepada Yesus? Selain dari Yesus ini sayang sama mereka, yang kedua, Yesus itu maha kuasa. Dia gampang bisa nyembuhin Lazarus, right? It's a piece of cake buat Tuhan Yesus. That's why Martha sent this message to Jesus. Tetapi Yesus malah dengan sengaja membiarkan orang yang dia kasihi. Sekali lagi, Tuhan Yesus dengan sengaja membiarkan orang yang dia kasihi sakit. Selama 2 hari, Yesus tidak berbuat apa-apa. So in 2 days, Yesus tidak berbuat apa-apa. Saudara pernah ada di situasi di mana saudara merasa bahwa ketika keadaan sulit, Tuhan kok kayaknya gak buat apa-apa? Saya yakin gak sekali 2 kali. Saudara pernah ada di situasi di mana saudara stuck dan kayaknya engkau gak ada pertolongan dari Tuhan, padahal saya udah berdoa, yes saya tahu. Saya tahu bahwa ini suka jadi backlash-nya orang Kristen kalau lagi nginjil. Kalau emang Tuhan itu ada, kenapa dia gak tolong kamu? Kalau emang Tuhan itu ada, kenapa Tuhan tuh gak buat dunia ini damai terus? Saya tahu pertanyaan ini juga bahkan sering kita tanyakan, even as believers. Sebagai orang percaya, kita suka tanya, Tuhan di mana? Kok Tuhan gak ngapa-ngapain nih? Udah 2 tahun nih Tuhan nih. Tuhan Yesus begitu kepada Lazarus. Tapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, ayat yang ke-7. Mari kita kembali lagi ke Yudea. Dan murid-muridnya kayak kaget. Loh guru, ayat 8. Baru-baru ini orang Yahudi itu mau nyambit engkau. Mencoba melempari engkau. Loh masih mau ke sana? Udah jelas-jelas ada bahaya yang siap untuk menyerang Yesus dan murid-muridnya. Tapi Yesus bilang gini di ayat 11. Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Know this, bahwa murid-murid taunya Lazarus itu sakit. Saudara mungkin udah tahu, udah baca ayat belakangnya. Tapi murid-murid di situ nangkepnya adalah, iya kan Lazarusnya tidur. Ya kalau dia tidur, pasti dia bisa bangun. Murid-muridnya bilang, tenang aja Tuhan. Kalau dia tertidur, dia pasti sembuh. Tenang Tuhan, dia pasti sembuh. Kenapa? Taunya terakhir kabarnya sakit, bukan mati. Tetapi Yesus akhirnya ngomong sama murid-muridnya. Enggak, tanpa ada kabar. Yesus ngomong, Lazarus sudah mati. Di ayat yang ke-14. Kaget gak saudara? So Jesus secara sengaja dia meninggalkan Lazarus, dia membiarkan Lazarus dalam keadaan sakit hingga mati. Saudara bisa bayangkan betapa syoknya murid-muridnya yang tahu bahwa sejak dari kabar itu dikasih tahu sampai hari ini di mana Yesus bilang Lazarus sudah mati, mereka tuh nggak ngapa-ngapain. Mereka stay di tempat yang sama. Murid-muridnya tahu kenapa. Loh, Yesus tuh sayang sama mereka. Murid-muridnya kan kaget loh. Yesus itu deket. Kenapa Tuhan Yesus nggak dari kemarin aja datangnya ke Lazarus? Kenapa nggak Tuhan Yesus ngomong aja, berfirman aja, right away, Lazarus pasti sembuh. Kenapa harus tunggu mati? Dan statement Yesus berikutnya membuat murid-muridnya akan semakin syok lagi. Lihat ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Syukurlah, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan Yesus bilang, tapi syukurlah aku gak hadir.
Syukurlah aku gak hadir, syukurlah aku gak tolong kamu waktu itu, syukurlah aku biarkan kamu harus menghadapi ini seolah-olah kamu sendirian, syukurlah pada waktu itu aku biarkan kamu rugi, syukurlah pada waktu itu aku biarkan anakmu sakit, syukurlah pada waktu itu aku biarkan kamu mengalami kecelakaan, syukurlah sebab lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Saya mau artikan gini ya saudara. Lazarus ini orang yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan bilang lebih baik untuk siapa? Di sini lebih baik bagimu adalah untuk murid-murid. Waktu saya baca ayat ini saya mikir, Tuhan, kok kau tega mengorbankan orang yang kau kasihi supaya murid-muridmu bisa belajar. Demikian juga lebih baik bagimu, murid-murid loh, bukan buat Lazarus. Supaya apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. So your pain has a purpose for God to work. So God wants to work in you so that He can work through you. Saya mau bilang, saudara, kalau saudara sedang ngalamin hal-hal ini sekarang, kalau saudara lagi ngalamin kesusahan, kalau saudara lagi punya doa yang gak dijawab-jawab, kalau saudara justru lagi dalam tekanan yang tinggi, dan saudara merasa kayak gak ada jalan keluar nih, Tuhan kayak biarin gua ada di lubang jurang ini. Saya mau bilang sama saudara, He only does that to the one He loves. Dia lakukan itu sama siapa? Sama orang yang Dia sayang. Jadi kalau saudara ada dalam tekanan saat ini, kalau saudara ada dalam kesedihan yang dalam, kalau saudara ada dalam depresi, He does that to the one He loves. Supaya apa? Supaya waktu Tuhan bekerja dalam hidup kita, Dia bisa bekerja melalui kita. Supaya apa? Lebih banyak lagi orang yang bisa melihat kehebatan Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Saudara tertekan, ya. Tapi disitulah kemuliaan Tuhan bisa nyata. Saudara ada dalam kesusahan, ya. Tapi justru dari kesusahan saudara, kemuliaan Tuhan nyata melalui hidup saudara dan membuat orang di sekitar saudara bisa melihat bahwa Tuhan yang hidup ada dalam hidup saudara. Yesus pergi ke tempat Marta dan Maria. 2 hari dia stay di tempatnya. Setelah 2 hari itu dia jalan ke sana. Dan waktu Yesus sampai di sana, Lazarus sudah di dalam kubur selama 4 hari. Perjalanan zaman dulu gak kayak sekarang saudara. It took days for them to get into where Lazarus were. Sudah 4 hari Lazarus ada di dalam kubur. Dan kalau saudara lihat di sana, Marta bilang, Tuhan, coba kalau Tuhan nyampe sini beberapa hari yang lalu, saudaraku tidak akan mati. You know what? I would react the same thing. Aku bakal bilang, Tuhan telat. Coba Tuhan tolongnya 2 hari yang lalu. Coba Tuhan kesini tuh 5 hari yang lalu. Coba Tuhan kesini tuh 2 tahun yang lalu. Sekiranya engkau ada di sini, ayat 21, saudaraku pasti tidak mati. Tapi Marta bilang ini, Tuhan Yesus sengaja melakukan hal itu kepada orang yang Dia kasihi. Sekali lagi, remember, orang yang Dia kasihi. Lazarus, Maria, dan Marta adalah orang-orang yang Dia kasihi. Tetapi, kata Marta, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. And yet, Marta percaya kepada Yesus. Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Ayat berikutnya. Lalu Marta bilang lagi di ayat 24, iya aku tahu Tuhan, dia akan bangkit. Dia udah menerima fakta bahwa ya udah Lazarus harus mati dan dia akan bangkit pada akhir zaman. Seperti yang Tuhan Yesus selama ini ajarkan. Ya aku tahu, udah lewat, ya udah aku percaya. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, akulah kebangkitan dan hidup. Ayat 25, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. So, kalau saudara hidup dan percaya kepada Tuhan, you will never die. Saudara tidak akan mati selama-lamanya. Lalu ini, saudara lihat. Saudara mungkin pikir, kok Tuhan Yesus tega ya? Tuhan Yesus kok gak punya hati ya kesannya? Sengaja membiarkan orang-orang yang Dia kasihi melalui masa-masa yang kelam. Melalui masa-masa yang
seharusnya bisa tidak terjadi mungkin. Tetapi saudara lihat, di ayat 33 ketika Yesus melihat Maria menangis, orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, mari dan lihatlah." Lihat ayat 35, maka menangislah Yesus. Yesus menangis melihat saudara harus melalui proses. Yesus juga gak mau sebenarnya. Yesus menangis. He wept with you. Yesus tuh menangis waktu saudara adalah dalam keadaan yang sulit. Yesus tuh menangis waktu saudara gak merasa dijawab doanya. Yesus menangis waktu saudara harus sedih karena saudara harus berpisah dengan orang yang saudara kasihi. Yesus menangis waktu melihat ada orang-orang yang saudara kasihi dalam keadaan kritis. Yesus menangis pada waktu saudara harus bangkrut. Yesus menangis dalam penderitaan saudara. Yesus menangis melihat Lazarus meninggal. Yesus menangis bersama dengan Maria dan Marta. Maka menangislah Yesus. Dia menangis karena tahu itu painful buat kita. Dia menangis karena dia tahu ini, saya gak pengen kamu ngalamin ini, tapi kamu harus alami ini supaya apa? Tujuan Tuhan dalam hidup kita itu bisa terjadi. Tuhan pengen supaya melalui hidup kita kemuliaan Dia nyata. My dad always says, dia bilang, "It took nothing for you to believe in Him." Gak butuh apa-apa untuk kita percaya Yesus. But it takes everything to follow Jesus. Tapi kamu harus relakan segalanya kalau mau mengikuti Yesus. Tapi segala yang kita relakan itu, segala proses yang harus kita alami itu, Paulus berkata, itu kuanggap sampah sejak aku mengenal Yesus. Everything will become less important waktu kita tahu purpose-nya Tuhan di balik semua kesakitan yang kita alami. Waktu kita udah balik dari titik itu, baru kita tahu, oh ini maksud Tuhan. Oh ini kemuliaan-Mu yang mau Tuhan tunjukkan dalam hidup saya. Ini yang mau Tuhan sampaikan melalui hidup saya. Supaya apa? Supaya lebih banyak orang yang melihat kemuliaan Tuhan melalui penderitaan saya. This message is not to glorify any kind of sufferings that you have. But this is to glorify the glory of God that works in you. Ini untuk mengagungkan kemuliaan Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup saudara untuk membereskan hal-hal yang belum sejalan dengan apa yang jadi maunya Tuhan. Mungkin saudara harus bangkrut saat ini bukan untuk selamanya, tetapi supaya apa? Ada pelajaran yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup saudara untuk saudara bisa mengelola lebih baik lagi ke depannya. Mungkin anak saudara sekarang sakit, tujuannya supaya apa? Saya nggak tahu, tapi ada hal yang mau Tuhan tunjukkan melalui hidup saudara maupun anak saudara dari sakitnya, agar kemuliaan Tuhan nyata melalui saudara. Jesus wept with us. Menangislah Yesus, kata orang-orang aja bisa lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Yesus tuh sayang sama saudara. Seperti Yesus sayang sama Lazarus. Dia biarkan Lazarus ada di dalam state itu. Dia biarkan Maria dan Marta berkabung. Tapi dia sayang. Seperti orang tua yang sayang sama anaknya. Orang tua mungkin harus bercucuran air mata. Orang tua mungkin harus nahan diri untuk tidak memperbolehkan anaknya sesuatu karena tahu ini berbahaya untuk dia. Orang tua yang baik, dia bapak yang baik saudara. Bapak yang baik, rela bahkan dibenci, disebelin sama anaknya. Supaya apa? Anaknya gak masuk dalam bahaya. That's it. Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tapi lihat nih, ayat 37 ada orang yang bilang ini, loh dia kan yang bikin orang buta jadi melek. Gak bisa apa? Dia bertindak
sehingga orang ini tidak mati. I wanna say to you, my fellow Christians, saya mau berdoa, saya mau berkata, saudara, biarlah ketika kita melihat saudara-saudara kita yang seiman sedang dalam masa-masa yang kelam, janganlah menjadi seperti orang-orang ini. Janganlah jadi cuman komentator. Ini bukannya Tuhan bisa ya harusnya ya bantuin dia. Jangan cuma jadi komentator. Adalah duduklah bersama mereka, menangislah bersama mereka seperti Yesus menangis. Hibur mereka. Tolong mereka, pegang tangan mereka sembari Yesus membawa mereka sampai kepada purpose yang Tuhan mau. Hidup saudara mungkin gak baik-baik aja sekarang ini. Hidup saudara mungkin gak seenak itu sekarang ini. Tapi ketahuilah bahwa Dia adalah Bapa yang baik dan Dia ingin supaya kemuliaannya nyata melalui hidup kita. Yesus bilang sudah, begitu Yesus menangis, selesai Yesus menangis, Yesus bilang angkat batu itu. Marta bilang udah 4 hari Tuhan, udah bau. Lalu Yesus bilang lagi, bukankah sudah kukatakan kepadamu, ayat ke-40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau engkau mau percaya, even in your hard times, in your tough times, Jesus does that to the one He loves. And He wept with you. He cries with you. Dia berduka bersama dengan saudara. Kalau engkau memilih untuk percaya right now, saat ini kau memilih untuk percaya, maka kemuliaan itu akan nyata dalam hidupmu. Kau akan bisa melihat kemuliaan Allah. Saudara harus tahu apa yang terjadi. Di akhir cerita ini, ayat yang ke-45. Di situ dibilang banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang. Orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Bayangkan orang-orang, ini Tuhan Yesus lakukan supaya apa? Supaya kemuliaannya kembali kepadanya. Supaya apa? Hidupmu menggenapi firman-Nya. Hidupmu masuk ke dalam tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Karena apa? Karena Tuhan tahu jalan hidup yang terbaik untuk saudara dan saya adalah jalan hidup yang sudah Tuhan desain. Karena itu sesuai dengan segala spek yang ada dalam hidup saudara. That's why sometimes Tuhan melakukan itu dengan sengaja. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Orang yang dikasihinya. Bahkan orang yang mengasihi Tuhan. Dalam pelayanan saudara, mungkin saudara harus ketemu sama orang-orang yang gak enak. Dalam pelayanan saudara, mungkin saudara harus mengalami patah hati. Dalam hubungan saudara mungkin harus putus. Saudara harus dipisahkan sama orang-orang yang sebenarnya Tuhan tahu gak tepat untuk saudara. Why? Because He wants to work in you so that He can work through you. Yesus sengaja membiarkan Lazarus sampai dia meninggal. Karena ada kemuliaan yang jauh lebih besar dari itu. Lihat, Lazarus bangkit, saudara. Dia gak mati. Situasi hidup saudara dan saya saat ini, itu not the end of the story. Saudara akan bisa bangkit kalau saudara memilih untuk percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Walaupun nih kelihatannya sekarang Tuhan nih kayaknya buntu. Tuhan tuh kemana? Kok gak bantu saya? Hey, I wanna tell you right now, Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Supaya apa? Supaya Dia bisa bekerja melalui hidup saudara. Supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidup saudara, you gotta experience this. Supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidup saya, I gotta experience this. Saya harus dikecewakan, saya harus dibantai, saya harus di crush. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa membuktikan sama orang yang Dia kasihi. Bahwa Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai situasi saya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. So, kalau saudara saat ini ada dalam situasi yang butuh breakthrough, butuh campur tangan Tuhan karena gak ada cara lain. Kalau saudara sedang mengalami tekanan, you know the end of the story.
You know, banyak orang yang akhirnya apa? Percaya kepada Tuhan. Karena siapa? Karena Lazarus, Marta dan Maria. Bukan Tuhan sengaja meninggalkan saudara di sana, bukan. Dia sengaja supaya dia bisa bekerja dalam hidup saudara dan saya. Supaya dia bisa bekerja dalam hidup kita, supaya dia bisa bekerja melalui kita. Kemuliaan yang nantinya akan kita lihat akan jauh lebih besar nilainya daripada segalanya yang harus saudara korbankan untuk mengikut dia. It will cost you nothing compared to the glory of knowing Christ. Mengikut Tuhan butuh segalanya. Yes, you're gonna let go of everything karena ini cost nothing compared to kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan untuk saudara dan saya lihat, untuk saudara dan saya experience. Kenapa? Karena kemuliaan ini membutuhkan hidup saudara. Kemuliaan ini membutuhkan kehidupan saudara dan saya untuk dikerjain dulu sama Tuhan, supaya dia bisa bekerja melalui kita. Saya mau berdoa untuk setiap saudara yang ada dalam keadaan ini. Mungkin keadaannya tidak ideal buat saudara. I know. Tuhan, aku udah berdoa, aku udah baca Alkitab. I did everything I could. Now what? Tuhan bilang, kalau kamu percaya, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percayalah bahwa segala sesuatu yang saudara alami saat ini, itu gak ada yang di-overlook sama Tuhan. Gak ada yang dipandang sebelah mata sama Tuhan. Gak ada yang Tuhan gak lihat, enggak. Itu intentionally, sengaja, itu harus ada dalam hidup saudara dan saya supaya kemuliaan Tuhan nyata melalui hidup kita. In tough times, let God work in you so that He can work through you. Saudara boleh tulis setiap pokok doa saudara, apa yang menjadi keadaan saudara saat ini. Dan saya mau berdoa untuk saudara. Saya berdoa supaya Tuhan membukakan mata setiap kita. Sehingga apa yang dulunya kita anggap buntu, apa yang kita anggap ini too much. Tapi saya mau berdoa saat ini untuk setiap saudara, agar Tuhan bisa membuka mata saudara dan saya, memberikan saudara pewahyuan dan kekuatan yang baru, untuk saudara bisa berada terus setia, faithful in your calling, setia dalam menjalankan, dalam masuk ke dalam rencana Tuhan, setia dalam rencana Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan. Bapak, aku berdoa saat untuk setiap orang yang sudah menulis keluh kesah mereka, baik di komen maupun di chat, di komen, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus, in their hearts, dalam notes mereka. Aku berdoa Tuhan, aku berdoa, kalau Engkau lakukan ini kepada Lazarus, Marta dan Maria, padahal Engkau sayang sama mereka. Kami tahu bahwa kasih Tuhan gak memudar sama kami ketika keadaan kami jadi sulit, no. Tuhan sayang sama kami. Makanya Tuhan pengen kami menjalankan hidup kami yang terbaik. Tuhan pengen kemuliaan Tuhan itu bisa kami lihat dan bisa kami alami. Dan bahkan bisa nyata melalui hidup kami. Hidup kami jadi punya arti kalau ada kemuliaan Tuhan nyata melalui hidup kami. Kami tahu Engkau sayang sama kami, Tuhan. Makanya kami harus melewati tekanan-tekanan itu. Kami harus melalui proses itu. Kami harus melalui kehilangan itu. Kami harus kehilangan hal yang sudah kami bangun sejak lama. Kami harus kehilangan orang yang kami kasih. Kami harus melewati situasi yang sangat berat. Supaya kemuliaan Tuhan nyata melalui hidup kami. Terima kasih untuk bilang sama kami bahwa Engkau menangis bersama dengan kami.
Kalau Engkau boleh memilih Tuhan. Kau pun sedih ketika Engkau melihat kami sedih. Kau pun sedih ketika Engkau melihat kami menderita. Tapi itu semua harus terjadi supaya kemuliaan Tuhan, rencana Bapa dalam hidupmu, dalam hidup kami bisa nyata. Kau harus menangis Tuhan, supaya Bapa bisa bekerja melalui hidupmu. Kau menangis bersama dengan kami supaya kehendak Bapa bisa terjadi dalam hidup kami. Karena Bapa Kau yang tahu yang terbaik. Bahwa kehidupan kami hanya bisa kami jalani dengan bahagia. Kami hanya bisa fulfilled kalau kami menjalankan rencana Tuhan dalam hidup kami. And that's why we love you. So hari ini Tuhan, aku berdoa biar Roh Kudus memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka kekuatan, dan memberikan mereka alasan untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam masa-masa buntu mereka. Tuhan selalu menyertai mereka. Even when they feel there's no way out, Tuhan selalu ada. Bahkan ketika mereka lose hope, ketika seolah-olah sudah mati keadaannya, Tuhan bisa bangkitkan. We just have to trust you dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami, supaya Tuhan bisa bekerja melalui hidup kami. Kami percaya dari keadaan kami yang sekarang akan ada dampak yang luar biasa. Ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang Engkau mau sampaikan melalui hidup kami. Kami percaya Tuhan, melalui keadaan kami, Nama-Mu dipermuliakan. Melalui keadaan dan situasi kami Tuhan, banyak orang bisa percaya kepada Engkau karena Engkau bekerja melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap keadaan kami, doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. We will never stop believing because we know that You are a good God. We will never stop believing because we know that this is not the end of our story. We will never stop believing because we know that in this tough situation, Lord, You still work in us so that You can work through us. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik. Dan aku berdoa biarlah setiap umat-Mu yang hari ini mengikuti mesbah, biarlah mereka menemukan sukacita yang berasal daripada-Mu. Mereka menemukan pengharapan baru yang daripada-Mu. Let them see Your glory. Let them experience Your glory. Terima kasih Tuhan Yesus. We know bahwa mengikut Tuhan adalah jalan hidup yang terbaik yang pernah kami pilih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sisa hari kami. Thank You untuk mesbah doa hari ini. Biarlah firman-Mu terus hidup dalam hati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya, sama-sama katakan amin. Amin. God bless you. Biarlah saudara terus disertai oleh Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup saudara. Amin.